Jadi saudara Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, jadi orang yang menerima pengampunan dosa, saudaraku, adalah orang yang mengakui dosanya, orang yang menyadari, orang yang betul-betul sadar sesadar-sadarnya bahwa dia melakukan dosa dan dia akui di hadapan Tuhan. Dia insaf sama Tuhan. Dia insaf dari segala tindakan, dari segala kebiasaan, dari segala kebobrokannya sama Tuhan. Dia akui itu di hadapan Tuhan. Kalau selama ini dia melakukan sesukanya, hidupnya melakukan hal yang jahat, saudaraku yang bersama Tuhan, dia mengatur kehidupannya bukan firman Tuhan, tetapi keinginannya sendiri, saudaraku yang sama Tuhan. Lah saudaraku, di saat kita menyadari hal itu, saudara menyadari hal itu, maka saudaraku, kita saudaraku menerima pengampunan dosa tersebut. Dia melanjutkan, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dia saudaraku mengampuni, Kristus mengampuni segala dosa kita. Jadi saudaraku, apapun dosa, baik dosa besar, dosa kecil, apapun yang saudara lakukan yang keji di mata Tuhan, saudara membunuh sekalipun, saudara melakukan kejahatan, saudaraku, ya saudara merusak keluarga orang, atau apapun yang saudara lakukan, saudara hidup di dalam perselingkuhan sekalipun, di saat saudara menyadari hal itu dan mengakui di hadapan Tuhan, maka satu hal saudaraku, bahwa Tuhan adil dan setia. Dia mau mengampunimu, saudaraku. Dia mau menyucikan hidupmu dari segala kejahatan, saudara Tuhan. Ada amin? Dia ampuni. Jadi saudara Tuhan, kalau selama ini saudara memiliki kebiasaan suka berbohong, maka bisa saudara menyadari hal itu, bisa saudara mengakui hal tersebut di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Kalau saudara memiliki kebiasaan, saudaraku, kebiasaannya suka menipu, ya saudara sama Tuhan, suka gosip dan sebagainya, itu menjadi gaya hidup saudara dan sebagainya, saudaraku. Namun berita baik pada hari ini, di saat saudara mengakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampunimu dari segala dosa. Ada amin? Itu pun yang pertama, saudaraku. Itu adalah berita yang baik bagi saudara. Dan itu alasan kepada kita, saudaraku, kepada dunia, kenapa Yesus rela mati di atas kayu salib dan rela dia menderita demi untuk mengampuni dosa. Hal yang kedua, saudaraku, alasan yang penting, saudaraku, kenapa Yesus, saudaraku, rela mati di atas kayu salib adalah untuk menyatakan kasih-Nya. Dan kasih Tuhan, kasih yang tidak ada duanya, saudaraku. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Sekali lagi, saudaraku, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Sedekat-dekatnya kita sama seseorang, saudara sama Tuhan, sekompak-kompaknya kita, maka tidak ada seorang pun yang rela mati demi temannya, demi sahabatnya. Gak ada sejarah, saudaraku, di dunia ini yang menggantikan orang lain. Kalau orang lain menerima hukuman mati, maka tidak ada orang yang mau rela. Tetapi saudaraku, Kristus, karena Dia begitu mengasihi saya dan saudara, kasih-Nya yang tidak ada duanya, Dia rela mati, saudara. Tidak seperti, saudaraku, gombal, ya, kalau itu anak muda
saudara Tuhan, dia gombal mungkin anak gadis, maka dia mengatakan dia rela mati dan sebagainya. Saudara Tuhan, mungkin dia rela tekerepu barangkali. Tapi seringkali itu saudaraku itu hanya gombal semata, saudara Tuhan, ya, dan sebagainya. Tetapi kalau Kristus mengatakan dia mengasihi kita, betul-betul nyata, saudara. Amin. Disertai dengan bukti nyawanya, taruhannya, dia beri nyawanya, saudara Tuhan. Dia beri nyawanya sampai dia mati di atas kayu salib. Jadi ini betul-betul, saudara, Tuhan itu mengasihi saudara. Mengasihi saudara, sangat-sangat mengasihimu, saudara. Ingat satu hal, saudaraku, di saat malaikat berbuat dosa, Tuhan tidak perlu melakukan penebusan. Di saat malaikat melakukan dosa, Tuhan tidak disalibkan, tetapi malaikat, saudaraku, dilempar. Tetapi di saat saudara dan saya berbuat dosa, Kristus mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib, saudara. Ada amin? Ini hal yang penting, saudaraku, bahwa kita ini manusia yang sangat-sangat berharga, lebih berharga dari makhluk apapun, lebih berharga daripada apapun, lebih berharga dari malaikat sekalipun. Malaikat, saudaraku, kerjanya setiap waktu adalah memuji Tuhan. Tetapi di saat dia berbuat dosa, tidak ada ampun, dia langsung dilempar. Tetapi di saat manusia berbuat dosa, Tuhan rela menderita, rela mati di atas kayu salib. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Di dalam Kejadian, saudara Tuhan, bahwa kita itu segambar dengan Allah, kita serupa dengan Allah. Jadi kehidupan kita ini, saudaraku, diciptakan dari awal serupa dengan Allah sendiri. Bahwa kita ini, saudaraku, ciptaan yang unik, ciptaan yang melebihi dari ciptaan apapun, saudara Tuhan. Dan oleh karenanya, saudara adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Saudara sangat berharga. Saudara adalah pribadi yang sangat-sangat berarti di mata Tuhan. Apapun Tuhan lakukan demi mengasihimu. Tuhan mengasihimu, tak ada duanya. Kasih Tuhan di dalam hidupmu, kasih yang tidak ada duanya. Ada amin, saudara? Apakah saudara mau menerima kasih Kristus? Kasih yang tidak ada duanya? Sama siapapun saudara tidak mendapatkan hal itu, hanya ada di dalam Kristus. Bapak Ibu kasih sama Tuhan, yang terakhir, saudaraku, di poin yang ketiga, alasannya kenapa saudara dan saya, ya, alasan yang terakhir kenapa Kristus, ya, rela mati di atas kayu salib, yaitu adalah untuk menebus kita dari kutuk, saudara Tuhan. Di dalam Galatia pasal yang ke-3 ayat 13, beginilah firman Tuhan. Galatia pasal yang ke-3 ayat yang ke-13, saya akan baca kepada saudara. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Seada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Tuhan menebus kita dari kutuk. Jadi manusia yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menerima pengampunan dosa, yang telah menerima kasih Kristus dalam hidupnya, maka dia terlepas daripada kutuk. Ada amin? Manusia terlepas daripada kutuk. Kita telah ditebus dari kutuk, saudaraku, hukum Taurat. Jadi apapun kutuk, saudara,
karena pelanggaran saudara sama Tuhan, kutuk yang saudaraku dari Adam dan Hawa, di mana saudaraku mereka mendapatkan kutukan di saat mereka melakukan dosa. Maka kutuk tersebut karena pelanggaran, Tuhan telah tebus kita. Jadi saudara Tuhan, anak-anak Tuhan saudaraku, tidak ada anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kutuk. Anak Tuhan adalah bebas dari kutuk. Anak Tuhan saudaraku bebas dari kutuk. Kutuk nenek moyang saudara Tuhan. Jadi tidak ada saudaraku anak Tuhan yang hidup di bawah kutuk saudara Tuhan. Karena kita telah ditebus. Di saat kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan di saat kita telah mengakui dosa dan kesalahan kita, maka saudaraku kutuk itu saudaraku, Tuhan telah tebus kita di atas kayu salib. Telah tuntas itu saudara Tuhan. Oleh karena itu saudara Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan adalah manusia yang telah bebas dan merdeka. Kita adalah anak Tuhan yang sudah merdeka, baik dari dosa maupun dari kutuk saudara Tuhan. Di saat kita saudaraku menerima Kristus, maka kita saudaraku menerima pengampunan dosa. Kita sudah mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Maka kita menjadi ciptaan baru saudara Tuhan. Maka oleh karena itu saudara Tuhan, aneh bagi seseorang saudaraku kalau dia mengatakan dia sudah menerima Kristus, sudah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dan telah menerima kasih Kristus, tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya saudara.